Halo, bertemu lagi dengan Misal Dina. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari unsur cuaca dan iklim yang kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang unsur berupa suhu, tekanan udara, dan kelembaban udara. Hari ini kita akan membahas tentang angin. Angin adalah udara yang bergerak. Pergerakan angin ini sesuai dengan hukum Bois-Ballot, di mana hukum Bois-Ballot itu terdiri dari dua teori. Yang pertama, angin bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Biasanya berhubungan dengan angin itu bergerak dari daerah yang bersuhu rendah ke daerah yang bersuhu tinggi. Untuk hukum Bois-Ballot yang kedua, ini berhubungan dengan rotasi bumi. Karena rotasi bumi bergerak dari barat ke timur, dan bumi yang relatif bulat bentuknya memepat dan lonjong di bagian kutubnya. Sehingga di bumi belahan utara, angin akan berbelok ke arah kanan, dan bumi belahan selatan, angin akan berbelok ke arah kiri. Bisa dilihat pada gambar ini, bagian kutub selatan ke arah kiri, bagian daerah dekat dengan kutub utara akan bergerak ke arah kanan. Angin yang ada di permukaan bumi banyak jenisnya. Bisa dikelompokkan menjadi dua, angin lokal dan angin umum. Untuk angin lokal, angin yang berhembus di wilayah itu saja pada setiap harinya. Contohnya apa? Yang pertama adalah angin laut. Pada siang hari, daratan lebih cepat menerima panas dibandingkan lautan, sehingga di laut suhunya dingin, di darat suhunya panas. Jadi angin laut ini bergerak dari laut ke darat pada siang hari. Angin ini biasanya digunakan oleh nelayan untuk pulang dari menangkap ikan. Kebalikannya, untuk angin darat terjadi pada malam hari, karena malam hari daratan lebih cepat melepaskan panas dibandingkan lautan, sehingga daratannya dingin, lautnya hangat. Jadi anginnya bergerak dari darat ke laut, dan angin ini digunakan untuk nelayan untuk pergi ke laut. Selanjutnya untuk angin lembah. Angin lembah terjadi pada siang hari. Udara yang seolah-olah terkurung pada dasar lembah menyebabkan lembah lebih cepat panas. Maka udaranya mengalir dari lembah ke puncak gunung. Kebalikannya adalah angin gunung terjadi pada malam hari, di mana pada malam hari puncak gunung lebih cepat dingin sehingga anginnya bergerak dari puncak gunung ke wilayah lembah. Kita lanjut ke angin lokal berikutnya adalah angin fon. Angin fon atau disebut dengan angin jatuh ini terjadi di wilayah pegunungan, di mana di sebagian gunung akan turun hujan orografis, di sebagiannya lagi itu tidak turun hujan, makanya dia disebut sebagai daerah bayangan hujan. Untuk daerah bayangan hujan ini yang disebut sebagai angin fon, yang biasanya bersifat panas dan kering sehingga akan mengakibatkan kerusakan untuk beberapa perkebunan masyarakat. Contohnya perkebunan bawang. Di Indonesia sendiri pernah terjadi angin fon di beberapa wilayah. Contohnya adalah angin bahorok di Deli Serdang atau Sumatera Utara, angin kumbang di Cirebon, angin gending di Pasuruan, Jawa Timur, angin berubu di Sulawesi Selatan, dan angin wambrau di Papua. Jadi 5 jenis ini yang termasuk sebagai angin lokal. Selanjutnya adalah angin umum, di mana angin ini selalu bergerak sepanjang tahunnya di wilayah yang luas. Yang pertama adalah angin muson. Ada dua, angin muson barat dan angin muson timur. Ini berhubungan dengan Indonesia, di mana angin muson barat berasal dari daratan Asia menuju Indonesia. Bisa dilihat pada gambar arah panahnya dengan membawa uap air yang lebih banyak dari biasanya, karena melewati Samudra Hindia di sebelah kiri, sehingga pada musim ini Indonesia lebih banyak turun hujan atau bertepatan dengan musim hujan di Indonesia. Untuk angin muson timur, anginnya bergerak dari wilayah daratan Australia menuju Asia, karena daratan Australia menuju Asia melewati laut yang sempit sehingga membawa uap air yang sedikit, mengakibatkan di wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Selanjutnya adalah angin pasat dan angin antipasat. Untuk angin pasat,
bisa dilihat pada gambar, dia bergerak dari wilayah subtropis ke wilayah khatulistiwa atau ekuator. Kalau di wilayah utara itu adalah angin pasat timur laut, bagian selatan adalah angin pasat tenggara. Jadi dua-dua angin pasat ini bergerak bersamaan ke wilayah khatulistiwa atau daerah ekuator. Karena di temperatur di wilayah ekuator ini selalu tinggi, maka massa udara tersebut dipaksa naik secara vertikal. Keuntungannya apa? Di wilayah khatulistiwa merupakan daerah yang bebas dari angin topan, karena wilayah ini disebut wilayah doldrum atau wilayah tenang. Makanya di Indonesia jarang terjadi angin topan. Kebalikannya, untuk angin-angin pasat ini bergerak dari wilayah ekuator menuju wilayah subtropik, terutama di wilayah yang lintangnya 20 sampai 30 derajat, baik lintang utara ataupun lintang selatan. Karena dia berasal dari daerah khatulistiwa, maka angin ini bersifat kering dan panas, sehingga mengakibatkan di beberapa wilayah subtropis akan terbentuk gurun, seperti gurun yang ada di Afrika yaitu gurun Sahara, gurun di Australia, dan gurun di Arab Saudi. Berikutnya adalah angin siklon dan angin antisiklon. Angin siklon bisa terjadi di bumi belahan selatan dan bumi belahan utara. Ini terjadi ketika angin tersebut berputar menuju pusat bertekanan rendah. Di pusat siklon, udara bergerak di pusat siklon, udara bergerak ke atas dan kadang-kadang disertai bentuk ekor awan yang seperti kerucut. Nah, jika kerucut ini sampai ke permukaan bumi, ini bisa mengakibatkan rumah-rumah dan pohonnya hancur. Dan ini sering terjadi. Contohnya apa? Adalah siklon tropis, tornado, topan, dan badai. Ini adalah contoh dari angin siklon. Selanjutnya angin antisiklon berputar keluar dari pusat tekanan tinggi, baik itu bumi belahan utara ataupun bumi belahan selatan. Kalau siklon dia berkumpul di suatu pusat, kalau antisiklon dia keluar. Apa perbedaan dari badai, topan, dan siklon tropis? Ini berhubungan dengan lokasinya saja, serta kekuatan dan lama dari angin siklon tersebut. Kalau badai, ini biasanya terdapat di Samudra Atlantik dan Pasifik Timur Laut. Kalau topan, berada di wilayah Samudra Pasifik Barat Laut, dan siklon tropis berada di Samudra Hindia dan Pasifik Selatan. Indonesia sendiri berada di dekat Samudra Hindia, maka Indonesia terpengaruh oleh siklon tropis. Sedangkan untuk Filipina, itu dekat dengan Samudra Pasifik Barat Laut. Makanya di Filipina pernah terjadi angin topan. Di antara tiga ini, yang paling besar kekuatannya adalah angin topan dan waktunya cukup relatif lama. Dan yang paling kecil adalah siklon tropis. Di Indonesia biasa disebut sebagai angin puting beliung. Itu adalah beberapa jenis angin umum. Selanjutnya adalah alat untuk mengukur kekuatan ataupun kecepatan angin, disebut sebagai anemometer. Baik anemometer yang dipasang di BMKG ataupun anemometer yang biasa kita gunakan berupa anemometer digital. Jadi, inilah pembahasan untuk hari ini mengenai jenis-jenis angin yang ada di permukaan bumi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.